Kisah Princess Thailand yang menderita penyakit autoimun dan dikritik penghancur rumah tangga orang lain. Princess tersebut bernama Chulaborn Walailak Agra Raja Kumari yang lahir pada tanggal 4 Juli 1957. Ia merupakan putri bungsu Raja Bhumibol Adulyadej dan Ratu Sirikin. Dia merupakan adik raja yang sekarang memerintah Thailand, yaitu Maha Vajiralongkorn. Saat kecil, Princess Chulaborn banyak menjalani pemeriksaan rutin. Kemudian, para dokter menyimpulkan bahwa sang putri memiliki penyakit autoimun atau yang biasa disebut lupus. Ibu Princess Chulaborn, yaitu Ratu Sirikin, menangis ketika mendengar berita kesehatan putrinya. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri, bahkan ia telah berhutang kepada putrinya. Jadi, Chulaborn menjadi anak kesayangan ibunya. Tapi, di balik kesehatannya yang buruk, terdapat berkah lain yang dimiliki Chulaborn. Ia memiliki IQ yang sangat tinggi. Sepanjang tahun, sang princess telah menjadi murid terbaik di kelas. Dia bahkan diterima di Departemen Kimia di Universitas Pertanian Thailand. Setelah lulus pada tahun 1979, Chulaborn pergi ke London pada usia 22 tahun. Ia meraih gelar doktor di London University. Setelah menerima gelar doktor pada tahun 1985, Princess Chulaborn bertemu dengan seorang pengawal dan kemudian dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Pria tersebut bernama Virayut Tisha Sarin. Jika bukan karena pria tersebut, Chulaborn mungkin hanya fokus pada kimia dan hanya menjadi putri yang paling tidak mencolok di istana. Menurutnya, Virayut adalah sosok pria yang sangat tampan, tinggi, dan ia selalu melindungi Chulaborn di belakang punggungnya hingga Chulaborn sangat mengaguminya. Meskipun kenyataannya, Virayut tidak menyukai sang putri, saat itu karirnya tidak berjalan mulus sehingga ia mengincar Princess Chulaborn untuk kemakmuran hidupnya. Ia pun mengirimkan undangan kencan pada Princess Chulaborn. Setelah beberapa waktu, keduanya mengkonfirmasi hubungan mereka dan dengan cepat memutuskan untuk menikah. Tapi sebelum itu, terdapat sebuah kabar yang menggemparkan, bahwa ternyata Virayut sudah memiliki seorang istri. Mengetahui hal tersebut, Raja Bhumibol kemudian dengan hati-hati meminta Chulaborn untuk berbicara dengan Virayut secara pribadi. Namun pembicaraan itu berakhir buntu. Ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, Virayut berinisiatif untuk menceraikan istrinya dan bersiap untuk menikahi sang putri demi karir dan masa depan yang lebih baik. Akhirnya, pada tahun 1982, Chulaborn menikah dengan Virayut dengan mahar yang tidak terhitung jumlahnya. Beberapa waktu kemudian, sebuah insiden terjadi ketika Princess Chulaborn diundang untuk berpidato dalam sebuah acara. Karena ia selalu tidak sabar, secara tidak sengaja, ia jatuh ketika turun dari panggung. Karena kecelakaan ini, Princess Chulaborn kehilangan wajah cantiknya karena otot-otot wajahnya menjadi tidak terkendali dan mulutnya bahkan tidak bisa menutup. Keluarga kerajaan mencari bedah plastik paling terkenal di dunia. Tapi sayangnya, Chulaborn tidak bisa dipulihkan lagi. Mirisnya, Princess Chulaborn bahkan menjadi bahan lelucon orang Thailand dengan mengatakan jika sang putri akhirnya mendapat karma karena telah menghancurkan pernikahan orang lain. Meskipun Chulaborn telah terpesona oleh cinta, tapi Raja Bhumibol telah membaca pikiran Virayut yang berusaha mengambil keuntungan ketika menjadi menantunya. Jadi, Raja Bhumibol secara sengaja tidak mempromosikan Virayut dan ingin mengujinya. Setelah menikah dan mempunyai anak, sifat asli Virayut keluar. Ia berperilaku kasar dan bahkan melakukan kekerasan pada putrinya. Karena itulah, Chulaborn akhirnya menceraikan Virayut dan membawa dua putri mereka bersamanya untuk tinggal di istana. Pada bulan April 2011, Princess Chulaborn diundang dalam acara eksklusif Budi. Di sana, ia mengungkapkan bahwa keluarganya tidak harus dilihat sebagai tokoh dongeng, melainkan dilihat dari kerja keras mereka. Penampilan Princess Chulaborn dalam acara tersebut bisa dilihat sebagai aksi protes karena ia menolak berbicara dengan bahasa kerajaan. Mungkin sang putri ingin menunjukkan bahwa institusi keluarga kerajaan tidak hanya harus baik, namun harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Dengan sopan, pembawa acara duduk di lantai di dekat kaki sang Princess Chulaborn. Bahkan sesekali merangkak dengan lutut dan tangannya. Perbincangan Princess Chulaborn langsung berada di ranting tertinggi. Citra publik Princess Chulaborn semakin membaik. Bahkan jauh lebih baik dari kakaknya Maha Vajiralongkorn yang sering terlibat skandal. Princess Chulaborn bahkan terlibat dalam promosi penelitian ilmiah dan secara teratur memberikan penghargaan serta hadiah. Ia menjabat sebagai dosen tamu kimia sekaligus presiden Institut Penelitian.
Chulaborn dianugerahi medali Einstein untuk usahanya mempromosikan kolaborasi ilmiah dan menjadi orang Asia pertama yang diundang untuk bergabung dengan Royal Society of Chemistry di Inggris sebagai anggota kehormatan. Setelah itu, Princess Chulaborn kemudian fokus belajar kimia sembari mendidik dua putrinya. Selama waktu ini, Chulaborn bertemu Si Bachuan, seorang profesor di Departemen Kimia Universitas Chulalongkorn. Tidak seperti Virayut, Chulaborn dan Si Bachuan memiliki ketertarikan yang sama, yakni mereka berdua menyukai kimia. Menurut ingatan rakyat Thailand, pada masa itu, Princess Chulaborn sering terlihat tersenyum. Pada awalnya, Chulaborn berpikir bahwa ia mungkin telah menemukan cinta sejati. Bahkan, keduanya telah bertemu orang tua mereka dan bersiap-siap untuk menikah. Namun, suatu hari, Si Bachuan tiba-tiba menghilang. Rumor beredar bahwa Si Bachuan khawatir jika penyakit kronis Chulaborn akan diturunkan ke anak mereka nantinya. Disinilah Si Bachuan meninggalkan Chulaborn. Beberapa orang menyatakan bahwa keluarga kerajaan menyelidiki Si Bachuan. Kemudian, pihak keluarga kerajaan mungkin telah menyuruhnya pergi secara diam-diam. Setelah kejadian itu, Chulaborn tidak lagi percaya pada cinta. Dalam suatu acara, Princess Chulaborn mengungkapkan isi hatinya. "Saya menderita penyakit bawaan sejak kecil. Setelah saya dewasa, saya sangat menderita dalam cinta. Saya kehilangan kaki saya di usia paruh baya dan dikritik telah menghancurkan rumah tangga orang lain. Rasa sakit seperti ini tak tertahankan lagi bagi orang biasa, apalagi seorang putri terhormat. Tetapi saya telah melalui semua kesulitan ini dan menghadapi hidup dengan lebih positif." Pada usia 57 tahun, Princess Chulaborn didiagnosis dengan penyakit pankreatitis, pembengkakan kelenjar getah bening, dan infeksi parah pada pankreas. Akibat kondisinya ini, Biro Rumah Tangga Kerajaan mengungkapkan jika sang putri harus beristirahat total dan tidak tampil di depan publik selama 3 bulan ke depan. Anggota keluarga kerajaan, korps diplomatik, dan masyarakat umum menandatangani sebuah buku di Rumah Sakit Chulaborn sebagai harapan agar Princess Chulaborn cepat sembuh. Sebagai balasan, Biro Rumah Tangga Kerajaan mengungkapkan jika sang putri sangat berterima kasih kepada semua orang yang telah mengirimkan doa mereka. Kondisi Princess Chulaborn dinyatakan membaik setelah perawatan medis. Pada tanggal 10 Mei 2022, beredar video TikTok promosi Lazada yang menampilkan seorang wanita di kursi roda, di mana ini dianggap menghina Princess Chulaborn. Dengan hukum yang ketat untuk pihak yang memfitnah, menghina atau mengancam anggota senior keluarga kerajaan, maka sekitar 245.000 anggota militer Thailand dilarang menggunakan situs web Lazada untuk tujuan resmi. Perusahaan Lazada mengkonfirmasi permintaan maaf mereka atas kerusakan emosional yang telah disebabkan oleh video tersebut dan mengatakan ke depannya mereka akan lebih berhati-hati. Saat ini, Princess Chulaborn tidak berurusan dengan cinta, tidak berusaha untuk pulih dari penampilannya, dan tidak berdoa untuk pemulihan fisik. Itulah kisah Princess Chulaborn dari Thailand. Memiliki status yang mulia, uang yang tidak ada habisnya, tapi kehidupannya sangat menyedihkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.